Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu Ade hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Kali ini kita sudah pendampingan individu 5 Ibu. Iya. Kemudian dengan tema rancangan program yang berpihak pada murid. Ibu Ade, fokus pendampingan kita kali ini ada 3. Pertama, refleksi penerapan aksi nyata modul 3.1, diskusi rancangan program berdampak pada murid, dan yang ketiga, diskusi perkembangan komunitas praktis yang dijalankan di sekolahnya Ibu, serta implementasi dari rencana Lokakarya 3 kemarin untuk berbagi ke rekan sejawat. Ibu Ade, apa saja sudah berjalan dalam 1 bulan ini, Ibu Ade? Alhamdulillah selama 1 bulan ini saya seperti biasanya aktif dalam pendidikan guru penggerak, mempelajari modul 3.1, 3.2 dan 3.3 dan mengaplikasikan ilmu yang saya dapatkan pada pendidikan ini, berbagi dengan rekan-rekan sejawat akan ilmu yang saya dapatkan. Selain itu saya juga berdiskusi di LMS, mengerjakan tugas-tugas di LMS. Ibu Ade, apa yang sudah dianggap capaiannya Ibu selama 1 bulan ini? Yang saya anggap capaian saya itu saya telah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah dan menggunakan metode pembelajaran yang bervariatif sehingga murid saya itu menjadi senang dalam mengikuti pembelajaran saya. Iya. Kemudian Ibu Ade, berikutnya ini kita akan masuk ke refleksi proses pembuatan peta sumber daya. Sudah masuk bagian inti pendampingan. Ibu Ade, bagaimana Ibu menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolahnya Ibu Ade? Saya berkoordinasi dan melakukan wawancara bersama pihak kepentingan yang ada di sekolah seperti Bapak Kepala Sekolah, Kepala Tata Usaha, Ketua Jurusan dan Kepala Laboratorium serta Kepala Perpustakaan. Kemudian adakah kendala dan tantangan? Alhamdulillah saya rasa tidak ada karena semua pihak membantu saya dalam melaksanakan tugas saya ini, Bu. Bagaimana perasaan Ibu ketika berhasil mengidentifikasi sumber daya di sekolahnya ini? Sangat senang, Bu. Saya sangat senang dan merasa bersemangat dalam melaksanakan pembelajaran saya karena ternyata aset-aset yang ada di sekolah saya itu bisa saya manfaatkan untuk melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian apa pertimbangannya Ibu dalam menentukan sumber daya tersebut? Pertimbangan saya yaitu melihat pemanfaatannya, Bu. Jadi alhamdulillah setelah saya melakukan koordinasi bersama pihak kepentingan di sekolah, saya menemukan banyak aset yang ada di sekolah saya seperti musola yang bisa digunakan murid saya dalam melaksanakan tugas-tugas pendidikan agama. Terus ada juga laboratorium, workshop RPL di mana ada komputer di dalamnya dan wifi yang bisa dimanfaatkan oleh jurusan rekayasa perangkat lunak. Ada juga workshop untuk teknik kelas, TKR, ada perpustakaan yang selalu mendukung kegiatan pembelajaran yang ada di sekolah di mana anak-anak bisa menemukan jawaban atau menjadikan itu sebagai referensi dalam mengerjakan tugas. Terus aset gedung yang dimiliki oleh sekolah saya itu sangatlah luas, Bu. Ada bagian depan, ada lapangan juga yang bisa digunakan untuk melaksanakan tugas olahraga seperti basket, voli, takraw. Terus ada juga ruang LSP ya untuk menguji sejauh mana kompetensi dari murid-murid dari SMK Muhammadiyah Bungoro. Dan masih banyak lagi, Bu, seperti ruangan simulasi digital juga, dan semuanya berisi komputer dan ada fasilitas wifi-nya. Dan Ibu Ade, berikutnya ini kita akan membahas masalah refleksi proses pengambilan keputusan. Berdasarkan hasil pemetaan yang Ibu sudah lakukan, bagaimana hal tersebut mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang Ibu lakukan? Ini sangat berpengaruh, Bu, sangat berpengaruh karena ini menjadi sumber kekuatan bagi sekolah kita yang bisa membantu kita dalam mengambil keputusan, membantu program-program kerja nanti yang akan dijalankan serta proses pembelajaran kepada murid. Apa yang menurut Ibu perlu dikembangkan dan perlu dievaluasi dari sekolahnya Ibu? Yang perlu dikembangkannya itu penggunaan aset-aset tersebut secara maksimal, bagaimana pemanfaatannya supaya bisa tepat sasaran. Kemudian menurut Ibu,
apa pengalaman terbaik Ibu mengikuti pendidikan guru penggerak yang mencerminkan dilema etika baik itu terkait murid maupun rekan sejawat di sekolahnya Ibu setelah mempelajari ini modul 3.1, 2, dan 3. Jadi pengalaman yang saya dapatkan yaitu saya bisa memanfaatkan ilmu saya ini dalam mengambil keputusan ya saat saya mengalami dilema etika. Contohnya saja karena saya ini adalah seorang wali kelas, saya memiliki anak murid yang sebenarnya rajin Bu, rajin ke sekolah, cuman nilainya di bawah KKM. Makanya di sini sempat saya bingung apakah saya harus menaikkan anak ini kelas ataukah tidak. Tapi melihat sisi kedisiplinannya, anak ini sungguh rajin. Cuman memang ya di bawah KKM nilainya. Dan setelah saya berkoordinasi bersama dengan pihak terkait, saya dan mempertimbangkan beberapa empat paradigma dalam pengambilan keputusan, 3 prinsip serta 9 langkah-langkah. Setelah saya melalui jalur itu, akhirnya saya bisa mengambil keputusan untuk menaikkan kelas murid saya ini. Jadi dengan adanya pembelajaran ini sangat membantu saya untuk bisa memutuskan yang mana yang terbaik dan yang mana yang harus saya lakukan. Berikutnya ini kita akan membahas masalah rancangan program yang berdampak pada murid. Apakah rancangan di sekolah Ibu Ade sudah berpihak kepada murid? Iya, sudah Bu. Bagaimana Ibu membuat rancangan tersebut? Jadi bentuk program yang telah saya rancang itu Bu, seperti baca tulis Al-Quran, literasi Al-Quran ya Bu. Jadi karena masih banyaknya murid-murid yang belum lancar dan pasti aktif caranya membaca Al-Quran, jadi ada semacam bebas buta aksara Al-Quran yang sudah saya rancang. Terus ada salam sambut juga yang setiap hari. Setelah itu dibarengi oleh apel pagi oleh murid. Terus selalu menjaga lingkungan sekolah. Setiap pulang sekolah itu jadi minimal 5 lah sampah gelas yang harus dibawa pulang oleh murid di SMK Muhammadiyah Bungor. Terus ada juga program yang telah saya rancangnya itu bekerja sama dengan guru-guru mapel untuk membuat tugas proyek untuk setiap mapelnya Bu. Contohnya yang telah terlaksana ini ya Bu. Terus anak-anak sudah melaksanakan jadi ini adalah tugas proyeknya yang sudah saya sempat abadikan di HP saya Bu. Jadi anak-anak membuat tugas proyek berupa pot-pot bunga dari besi-besi seperti itu. Terus masih banyak lagi karyanya Bu. Mantap Ibu. Nanti digabung ini. Ibu Ade, berikutnya ini kita akan membahas masalah perkembangan komunitas praktisi di sekolahnya Ibu. Ibu Ade, apa nama komunitas praktis yang Ibu sudah bentuk? Namanya KGIBS, Komunitas Guru Inovatif Berbagi SMK Muhammadiyah Bungor Bu. Kemudian apa yang perubahan yang menyenangkan menurut Ibu setelah ada komunitas tersebut? Alhamdulillah setelah ada komunitas tersebut saya menjadi terinspirasi dengan adanya masukan-masukan dari teman-teman, berbagai teman, dan di situ juga kita saling berbagi akan ilmu yang kita peroleh. Saya ilmu yang saya dapatkan di guru penggerak saya bagikan kepada teman-teman saya di komunitas praktisi. Terus di sana juga teman-teman saya yang dapat ilmu dari komunitas yang lain juga memberikan begitu, jadi ada umpan balik seperti itu Bu. Ya, saling berbagi praktik baik Ibu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Ica, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi pada kesempatan ini kita dipertemukan lagi ya pada saat ini. Jadi saya ingin sering-sering mengenai hasil observasi saya di kelas setelah saya menyaksikan Ibu mengajar pada saat itu.
Baik. Jadi berdasarkan hasil catatan saya saat Ibu mengajar di kelas, ada beberapa yang saya catat yang sebelumnya pada saat praobservasi Ibu ingin melakukan pengembangan ya mengenai keaktifan peserta didik, yaitu adanya umpan balik dari peserta didik saat proses pembelajaran. Yang kedua, penggunaan model dan media pembelajaran yang menarik. Yang ketiga adalah pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Jadi ini adalah bentuk pengembangan diri yang akan Ibu capai. Adapun strategi yang Ibu persiapkan sebelumnya adalah model pembelajaran berupa PBL. Yang kedua, media pembelajaran yang menarik yaitu PPT dan video pembelajaran yang dibuat sendiri oleh Ibu. Terus yang ketiga adalah LKPD dan yang keempat adalah menggunakan ice breaking. Nah, dari hasil observasi yang saya lakukan di kelas kemarin saat Ibu mengajar, saya memberi. Jadi ada beberapa catatan saya, yaitu Ibu sudah melakukan pengembangan diri dengan baik. Pada proses pembelajaran yang dilakukan di kelas, Ibu menggunakan model pembelajaran PBL, media pembelajaran yang menarik seperti yang Ibu katakan sebelumnya ya, yaitu PPT dan video pembelajaran, ada LKPD dan ice breaking dengan memberikan tepuk salut bagi murid yang berani tampil di hadapan temannya. Terus Ibu juga memberikan pembelajaran yang menyenangkan dan menggunakan metode diskusi kelompok ya kemarin. Jadi saya menyaksikan bahwa ada gambar-gambar yang menarik juga di LKPD-nya Ibu, itu sangat menyenangkan bagi murid Ibu. Saya lihat mereka semua sangat tertarik dan antusias mengikuti pembelajaran Ibu. Terus sudah ada juga umpan balik dari murid saat proses pembelajaran berlangsung. Saya lihat anak-anak angkat tangan saat Ibu katakan siapa yang berani. Jadi itu sudah ada bentuk umpan balik dari murid. Itu sangat luar biasa menurut saya dari pengembangan diri yang Ibu lakukan. Terus setelah diobservasi yang dulunya hanya Ibu yang aktif berbicara di depan kelas, sekarang sudah ada murid yang berbicara di depan kelas. Sungguh sangat luar biasa pengembangan diri yang Ibu lakukan kemarin. Saran saya Bu, kalau bisa nanti lebih bervariasi lagi ice breakingnya ya Bu, karena dengan ice breaking yang Ibu tampilkan kemarin itu sudah sangat luar biasa menurut saya. Siswa Ibu sudah sangat tertarik, apalagi kalau misalnya nanti lebih bervariasi lagi. Mungkin itu catatan dari saya Bu. Baik Ibu, terima kasih banyak atas masukannya. Jadi insya Allah kedepannya saya akan lebih mempertahankan apa yang sudah saya lakukan dan mengembangkan dengan menambahkan seperti kata Ibu tadi, ice breakingnya lebih bervariasi aja. Itu mungkin akan saya pikirkan bagaimana supaya anak-anak tidak bosan dengan ice breaking yang itu saja. Jadi insya Allah setiap pertemuan mungkin akan saya kasih ice breaking yang berbeda dari pertemuan sebelumnya. Baik Ibu, saya sangat berterima kasih karena dengan adanya pendampingan dari Ibu Ade sebagai calon guru penggerak angkatan 6 ini membuat saya termotivasi juga untuk mengubah diri, mengupgrade diri saya supaya menjadi lebih baik lagi sebagai pengajar dan pendidik di kelas, membuat siswa itu bisa belajar lebih menyenangkan dan antusias dalam setiap proses belajar mengajar yang saya lakukan di kelas. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Ibu Rami sebagai pengajar praktik, Bu Ade ya. Terima kasih atas pendampingannya. Sama-sama. Semoga yang kita lakukan ini membawa berkah buat Ibu, buat Ibu Ade dan saya sendiri. Memang mengikuti PGP ini banyak manfaatnya. Betul sekali. Ibu Ade, dari pendampingan kita akan melakukan refleksi terhadap proses pendampingan saat ini. Ibu Ade, setelah Ibu Ade menjalani program guru penggerak ini sudah sampai lokakare, sudah pendampingan kelima, ya apa yang Ibu kuasai dan Ibu sudah praktekkan?
Yang saya kuasai yaitu mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi itu adalah materi yang sangat menyenangkan bagi saya karena di situ kita diajarkan bagaimana memberikan pengajaran yang sebenarnya bagi murid yang harusnya berpihak kepada murid. Jadi ini sudah saya aplikasikan dengan memberikan metode-metode serta media-media yang menyenangkan bagi murid saya sehingga mereka menjadi semangat dan antusias dalam mengikuti pembelajaran saya, Bu. Dan materi apa yang masih membingungkan bagi Bu Ade? Kalau dari saya, Bu, itu modul 3.3, Bu, yang mengenai program murid ya. Saya masih butuh banyak belajar bagaimana membuat program-program yang menyenangkan, apalagi program ini butuh kerjasama yang baik dari tim di sekolah maupun murid. Ibu Ade, ini lebih terakhir lagi dari pendampingan kita, saya hanya mengingatkan bahwa pendampingan individu 6 seperti biasa akan mengulang lagi seperti pendampingan individu 1. Oh iya, Ada pengisian feedback dari kepala sekolahnya Ibu Ade, akan sejawatnya Ibu Ade, dan 5 murid. oh iya, Bu. Jadi nanti pada saat saya datang, Ibu sudah memberikan pembalik, kemudian pembalik diri buat Ibu juga. Oh iya. Kemudian nanti itu Ibu Ade akan mempelajari atau melihat hasil dari umpan balik dari rekan sejawatnya Ibu, kepala sekolah, dari murid dan diri Ibu sendiri. Nanti Ibu akan refleksikan. Siap. Kemudian mengingatkan juga bahwa nanti di PI 6 yang Ibu harus lakukan itu menentukan jadwal diskusi, pemetaan aset dengan kepala sekolah, mengundang nanti aktor kepala sekolah, pastinya kepala sekolah, rekan sejawat, guru, kalau perlu tokoh setempat, dan terlibat dalam diskusi nanti itu. Kemudian nanti Ibu membuat notulen hasil diskusi, kemudian mengambil foto kegiatan dan mengumpulkan hasil pemetaan. Jadi mungkin untuk PI 6 ini agak berat-berat karena kan masih kaitannya modul 3.3 mengenai sumber daya yang ada di sekolah, aset yang ada di sekolah. Nah, cukup kegiatan pendampingan individu 5 kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Ica. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Jadi begini, Bu ya, saya ingin meminta waktunya sedikit pada hari ini. Mohon maaf ya mengganggu aktivitasnya Ibu. Jadi saya ingin sharing mengenai bagaimana sih pembelajaran Ibu di kelas yang selama ini Ibu laksanakan. Boleh ya, Bu? Nggak apa-apa, Bu. Iya. Jadi mungkin ada kendala atau masalah yang Ibu temukan pada saat mengajar, atau mungkin ada yang ingin Ibu sharingkan bersama saya ya, Bu? Baik, Bu, mungkin saya bisa sharing sedikit apa yang saya alami selama mengajar di kelas ini. Itu siswa kalau saya memberikan pertanyaan itu, Bu, kurang umpan baliknya. Biasanya pembelajaran saya itu hanya berfokus pada saya sendiri sebagai guru ya, sebagai pengajar yang berada di depan kelas. Tidak ada umpan balik dari siswa yang notabene-nya yang sewajarnya kan harus ada umpan balik.
atau dalam hal ini harus berpusat pada peserta didik seperti itu, Bu. Oh, jadi tidak ada umpan balik ya, Bu? Iya. Terus bagaimana kondisi kelas Ibu pada saat mengajar? Apakah siswanya bersemangat atau aktif atau bagaimana, Bu? Ya, kalau masalah siswanya ya, Bu, sebenarnya kurang bersemangat mungkin karena seperti itu mungkin cara mengajar saya yang mungkin saya perlu tingkatkan, atau saya mungkin bisa mencari cara-cara atau ide-ide bagaimana supaya siswa lebih bersemangat, lebih aktif dan tertarik khususnya pada pelajaran yang saya ajarkan. Kira-kira, Bu, apa yang menjadi penyebabnya, Bu, ya? Mungkin Ibu bisa jelaskan apa sih yang menjadi penyebab sehingga siswa Ibu itu kurang aktif dan kurang bersemangat dalam menjalani pembelajaran Ibu dalam mengikutinya. Mungkin kalau saya evaluasi diri sendiri, saya refleksi ya, Bu. Biasanya tuh mungkin siswa, karena saya kan maunya siswa paham semua, jadi saya lebih banyak menjelaskan di depan kelas yang seharusnya kan sekarang itu harus berpusat pada peserta didik, proses pembelajarannya itu. Tapi melihat kondisi yang ada sekarang itu, siswa kayaknya kalau tidak dijelaskan kurang memahami begitu, Bu. Jadi saya harus mungkin masih 75% lah saya yang lebih aktif daripada mereka. Jadi mungkin untuk mengaktifkan mereka saya perlu lagi memikirkan bagaimana menggunakan model pembelajaran yang baik, atau ada hal-hal baru yang mungkin bisa saya tambahkan ke dalam proses pembelajaran saya. Oh, jadi seperti itu ya, Bu. Jadi menurut Ibu yang aktif itu 75% adalah Ibu ya. Jadi pembelajarannya perlu lebih menyenangkan lagi ya, menurut Ibu. Iya, betul sekali ya. Memang di abad 21 ini, di era 4.0 ya, kita memang harus lebih memfokuskan pembelajaran ke murid ya. Jadi namanya kurikulum merdeka, murid yang harus lebih aktif ya, Bu. Betul. Dan setahu saya sebenarnya Ibu ini memiliki kompetensi yang sangat banyak. Saya sering melihat Ibu mengikuti berbagai macam pelatihan. Setiap kegiatan itu Ibu aktif, saya lihat. Iya, betul sekali, Bu. Jadi selain mengajar memang saya aktif karena saya memang memiliki juga rasa ingin tahu yang tinggi, ingin terus belajar karena saya mau terus meningkatkan kompetensi saya. Misalnya selain mengajar aktif di sekolah ya, saya juga mengikuti organisasi musyawarah guru mata pelajaran terkhusus mata pelajaran saya. Jadi di situ saya bisa mencari tahu atau belajar bersama teman-teman sesuai dengan mata pelajaran saya. Bagaimana saya bisa sharing ke mereka cara-cara menjadi guru yang lebih baik, guru yang lebih profesional, dan guru yang lebih menarik yang diinginkan mungkin oleh siswa, seperti itu, Bu. Apakah ini menjadi kendala bagi Ibu pada saat mengajar ketika Ibu aktif di luar sana, atau ini menjadi semacam motivasi bagi Ibu untuk lebih memperbaiki lagi semangat dari siswanya Ibu? Jadi seperti ini. Jadi ikut bergabung, ikut aktif dalam MGMP mata pelajaran itu bukan satu kendala, Bu. Malah itu yang akan menjadikan kita motivasi. Karena ketika kita berkumpul dengan teman-teman itu kita bisa sharing dan kita bisa saling menemukan permasalahan dan sama-sama mencarikan solusi bagaimana supaya kedepannya kita lebih baik lagi bisa didik, seperti itu. Jadi kembali lagi ke awal tadi ya, Bu, dari permasalahan menjadi muridnya itu yang kurang kurang aktif, ya. Kurang bersemangat, kurang adanya umpan balik dari murid tersebut pada saat Ibu mengajar. Jadi sekarang saya sudah tahu ya apa kendala yang Ibu hadapi pada saat mengajar beberapa minggu kemarin. Nah, dari masalah ini, Bu, saya ingin bertanya, kira-kira rencana apa, Bu, ke depannya yang akan Ibu lakukan untuk mengaktifkan kembali murid Ibu tersebut dan memberikan semangat yang penuh kepada Ibu, kepada murid Ibu, sehingga pembelajaran ke depannya itu menjadi lebih menyenangkan? Oh iya,
Kalau sesuai dengan apa yang sudah saya refleksi terhadap diri saya, ketika menemukan permasalahan itu, jadi saya berencana membuat memilih model pembelajaran yang lebih menarik. Misalnya saya menggunakan model pembelajaran PBL ya, problem basic learning. Kemudian saya juga bisa menggunakan PowerPoint, karena biasanya kan saya cuma menulis di papan dan menggunakan buku cetak seperti itu. Jadi saya bisa menambahkan PowerPoint yang lebih menarik. Kemudian dalam PowerPoint itu saya juga bisa menampilkan link karena kebetulan saya juga sering membuat video pembelajaran ya. Ketika saya sering mengikuti pelatihan-pelatihan online itu biasanya kita disuruh membuat video pembelajaran. Jadi saya sudah memiliki beberapa sebenarnya dari tahun-tahun sebelumnya video pembelajaran yang saya bisa gunakan sebenarnya untuk pembelajaran saya. Jadi selain itu mungkin setelah menampilkan PowerPoint, memberikan video pembelajaran, kemudian saya bisa membagikan LKPD. Jadi anak-anak sudah bisa memberikan umpan balik, mengerjakan LKPD, kemudian mempresentasikan di depan kelas, dan siswa yang lain bisa menanggapi bagaimana jawaban dari setiap kelompok tersebut. Seperti itu mungkin, Bu. Iya. Jadi ini adalah strategi yang akan Ibu lakukan ke depannya ya? Iya, strateginya mungkin seperti itu. Sangat luar biasa, Bu. Bagus sekali, sangat menginspirasi rencana yang akan Ibu laksanakan ke depannya. Ternyata rencana Ibu itu sangat luar biasa menurut saya ya, dan saya yakin Ibu pasti akan bisanya ya. Iya, semoga saja, Bu. Jadi mungkin bisa saya tambahkan, karena kalau dari segi semangatnya ya, ketika siswa mungkin mulai lelah, mulai jenuh, saya bisa menambahkan ice breaking seperti itu. Jadi supaya anak-anak bisa sedikit nge-refresh bagaimana keadaannya dalam. Jadi sangat luar biasa ini rencana Ibu ke depannya. Ya, maunya guru seperti itu. Seorang guru harus sebenarnya lebih mengupdate diri, lebih bersemangat lagi. Betul, jadi ya, jangan cuma kita mau menyemangati siswa, tapi kita yang pertama-tama ketika masuk di kelas itu harus lebih bersemangat. Betul. Kita yang mau menjadi contoh bagi mereka, bukan kita masuk terus kita sudah loyo ya, bukan seperti itu sebenarnya. Jadi intinya menyemangati siswa adalah harus dari kita diri sendiri, menyemangati diri sendiri supaya mereka ikut merasakan apa yang kita rasakan. Sangat luar biasa. Ya, Semoga apa yang Ibu rencanakan ke depannya ini dapat terrealisasi dengan baik ya, Bu. Dan berjalan dengan lancar sehingga murid Ibu menjadi lebih semangat, ada umpan balik dari murid Ibu ya ke depannya. Selanjutnya, adakah komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Kira-kira komitmen apa yang akan Ibu rencanakan ke depannya? Jadi komitmen saya yang pastinya sesuai dengan perencanaan, berarti saya harus betul-betul melaksanakan apa yang sudah menjadi perencanaan saya, karena tujuan akhirnya kan ingin menyelesaikan permasalahan siswa yang kurang bersemangat, kurang aktif. Jadi komitmen saya itu apa yang tadi telah saya rencanakan, misalnya membuat media pembelajaran yang lebih menyenangkan, ice breaking, LKPD, PowerPoint yang seperti itu. Saya harus terapkan setiap pembelajaran. Ya, seperti. Saya sangat setuju sekali dengan komitmen yang Ibu rencanakan ke depannya. Kira-kira kapan Ibu akan merealisasikan rencana Ibu ini? Ya, insya Allah pada pembelajaran berikutnya ya. Mungkin Jadi, di kelas. Jadi rencananya Ibu akan menerapkannya di pembelajaran selanjutnya ya. Bolehkah saya, Bu,
hadir pada saat Ibu melaksanakan pembelajaran tersebut, jalan-jalan melihat Ibu. Ya Bu, boleh banget. Apalagi mungkin Ibu bisa melihat bagaimana cara saya, mungkin ada kekurangan yang mungkin Ibu bisa sharing. Jadi kita bisa sharing apa yang mungkin menjadi kekurangan saya. Siapa tahu Ibu bisa memberikan masukan juga pada saya yang bisa saya pertimbangkan untuk terapkan. Baik Bu, terima kasih untuk bincang-bincangnya pada hari ini, dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Dan terima kasih banyak atas waktunya pada hari ini, sharing-sharingnya. Sukses untuk pembelajaran Ibu ke depannya, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pagi. Ada kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Jadi hari ini kita akan melaksanakan seperti kelas ya. Bagaimana pembelajarannya Ibu? Apakah sudah siap? Alhamdulillah sudah siap. Oke, kalau begitu silahkan dilanjutkan ya Bu. Saya ke belakang dulu. Silakan. Baik anak-anak, sebelum memulai pelajaran kita hari ini, terlebih dahulu disiapkan dan dilanjutkan dengan berdoa. Doanya dulu siap dan salam kepada Ibu Guru. Dulu ya, siapa yang tidak hadir pada pertemuan kali ini? Oke, atur aja. Arwai, Rustina, Salman, Muratika, Nur Pamira. Alhamdulillah ya, semua alhamdulillah ya, semua hadir pada pertemuan hari ini. Gitu kan? Alhamdulillah sudah ya. Jadi pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari materi makhluk hidup. Untuk kali ini kita akan masuk di bab 2, yaitu materi zat dan perubahannya. Lihat ya di papan, jadi zat dan perubahannya. Nah, ini gambar apa? Garam apa? Garam dapur. Garam dapur. Sudah pernah lihat dengan yang aslinya? Sudah pernah pegang? Bagaimana struktur dari garam dapur ini? Kasar, kemudian apa lagi? Apa? Ada yang halus, ada yang kasar. Ada lagi satu. Coba sebut bagaimana strukturnya. Bisa? Ya. Bu. Ya, betul sekali. Bertepuk tangan. Ya, kalian sudah pernah pegang semua kan? Kalau kalian pegang, itu dia mudah hancur. Ya. Oke, jadi garam dapur ini Ibu tampilkan, ini adalah salah satu dari senyawa. Jadi senyawa ini yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Ya. Oke, jadi silakan dilihat. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui model pembelajaran problem based learning dan YouTube ya. Jadi kita bisa melihat nanti di YouTube. Peserta didik dapat menganalisis pengertian zat atau materi. Kemudian kalian bisa mengklasifikasikan zat dan campurannya. Oke?
ini judulnya. Itu ada gambarnya ya, apa yang dimaksud dengan materi, kemudian bagaimana pengelompokannya. Nah ini ada pembagiannya, materi bagi dari dua ya, ada satuan dan campuran. Nah ini dengan senyawa. Oke, contohnya ya seperti yang tadi ditampilkan ada garam. Oke. Nah ini sebagai campuran. Coba lihat contohnya. Nah ini ada gambar apa? Oke. Dia merupakan contoh apakah unsur, senyawa, air, atau gula atau campuran. Nah ini sudah ada jawabannya. Dia adalah contoh campuran. Nah ini gambar nomor 1 ya. Gambar di sampingnya adalah lembaga ya, termasuk ke dalam klasifikasi apakah lembaga yang ada pada gambar di atas. Apakah dia adalah unsur, senyawa, campuran, atau larutan, atau gas. Nah jawabannya adalah unsur. Ini sudah ada lihat penjelasannya. Nah, lembaga merupakan unsur. Nah ini adalah contoh soal nomor 2. Gambar di atas adalah salah satu contoh apa? Apakah dia termasuk unsur, senyawa, campuran, larutan, atau cair? Siapa yang mau menjawab? Saya. Nina, oke. Silakan Nina, apa jawabannya? Unsur. Gambar di atas merupakan unsur. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan dulu untuk semua. Baik. Nah, oke. Jadi videonya sudah selesai. Tadi kita sudah sama-sama melihat video pembelajaran tentang zat dan perubahannya. Jadi setelah melihat video pembelajaran di atas tadi, Ibu akan membagikan LKPD. Jadi semua sudah duduk bersama kelompoknya masing-masing ya. Jadi pada saat Ibu membagikan LKPD, silahkan kalian bekerja sama dengan teman kelompok untuk menjawab soal yang ada pada lembar kerja peserta didik yang akan Ibu bagikan. Oke, bisa? Bisa. Jadi sambil dikerjakan silakan kalian membuka buku paketnya, materi saat dan perubahannya. Jadi bisa dicari jawabannya di situ, bisa juga melalui
Bagaimana, sudah selesai? Oke, karena semua sudah selesai, untuk pertanyaan nomor 1 di LKPD, siapa yang mau menjawab? Amir. Oke, silakan Amir berdiri di depan, membacakan soal dan jawabannya. Zat adalah suatu bentuk materi yang memiliki komposisi kimia dan sifat karakteristik konstan. Oke, coba soalnya dulu. Apa yang dimaksud dengan zat? Zat adalah suatu bentuk materi yang memiliki komposisi kimia dan sifat karakteristik konstan. Oke, kita kasih tepuk salut buat Amir. Jadi perhatikan ibu ya. Kalau ibu kasih apa-apa, tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke? Oke, berdiri semua, berdiri. Oke, silakan. Ya, jadi salutnya itu ditujukan ke Amir karena sudah menjawab pertanyaan nomor 1 dengan benar. Oke. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ulangi. Kadang-kadang suaranya. Ulangi. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, terima kasih. Silakan diambil. Sekarang pertanyaan nomor 2. Siapa yang mau menjawab? Coba dari nomor 2. Oke, silakan membacakan jawabannya bersama diskusi dengan teman kelompoknya ya. Berdasarkan materi dikelompokkan menjadi 3 macam. Kira-kira apa saja wujud zat tersebut? Isikan jawaban kalian pada kolom berikut. Padat, cair, gas. Oke, sekarang buat nomor 2. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Sampai ini sudah selesai ya. Namun sebelumnya Ibu mau minta salah satu di antara kalian ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Oke, siapa yang bisa dan mau? Salman. Oke, Salman, silakan dibaca. Zat adalah objek atau bahan yang dapat menempati ruang dan memiliki massa. Oke, betul sekali. Semua tenang ya. Cukup sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah nih. Jadi silakan berdoa dulu untuk menunggu pembelajaran kita hari ini. Baca doa selesai. Ya. Selamat Indonesia sudah melaksanakan pembelajaran hari ini. Saya kemudian kita berdiskusi sekali mengenai pembelajaran Ibu pada hari ini. Baik, Bu. Kita ke ruang guru dulu ya. Bu Andrianisa, kita lanjut sering-seringnya di sini ya. Iya Bu. Jadi tadi saya sudah mengamati proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Alhamdulillah sangat sesuai ya. Saya lihat dan sekarang saya ingin berbincang-bincang bersama Ibu mengenai proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan tadi. Menurut Ibu Andrianisa, bagaimana proses pembelajarannya tadi di kelas?
Alhamdulillah sesuai dengan yang direncanakan kemarin ya, karena saya sudah berkomitmen untuk mengubah model pembelajaran yang saya gunakan untuk mengaktifkan siswa di kelas, yaitu dengan menggunakan PowerPoint dan media pembelajaran yang saya buat sendiri. Bagaimana menurut Bu Ica, apakah proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan atau strategi yang telah Ibu lakukan ini yang merupakan pengembangan diri yang akan Ibu terapkan pada kelas, yang telah Ibu terapkan di kelas, memiliki sangat efektif ya menurut Ibu? Kalau dilihat dari suasana tadi ya Bu, mungkin Ibu juga sambil mengobservasi saya, mungkin Ibu bisa melihat bagaimana peserta didik sangat antusias, kemudian aktif ya dari pembelajaran-pembelajaran sebelumnya yang dulunya saya yang banyak menjelaskan, sekarang peserta didik bisa aktif dalam kelompoknya masing-masing untuk belajar seperti biasanya. Jadi ada perbedaan ya yang Ibu terapkan dari pembelajaran-pembelajaran sebelumnya, dan itu juga saya lihat tadi berdasarkan hasil praobservasi sebelumnya, pengembangan diri yang akan Ibu lakukan itu adalah menggunakan LKPD, menggunakan video animasi untuk mengaktifkan kelasnya. Alhamdulillah saya saksikan tadi itu sudah berjalan dengan baik. Terus bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan pengembangan diri ini, Bu? Perasaan saya itu sangat senang karena apa yang saya rencanakan, apa yang saya rancang itu berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin saya capai pada pembelajaran hari ini. Jadi sangat sesuai ya dengan tujuannya. Ya. Dan saya lihat memang tadi pembelajaran Ibu sangat menyenangkan, dan ini sesuai dengan tujuan filosofi dari Ki Hajar Dewantara ya, berpusat pada murid. Jadi saya saksikan juga tadi ada anak-anak yang angkat tangan, dan ini sangat efektif ya dalam pembelajaran. Menurut Ibu, inovasi apa yang Ibu lakukan pada pembelajaran tadi? Ya, inovasi yang saya tambahkan itu adalah saya pakai ice breaking ya, ketika siswa menjawab dengan benar itu saya kasih tepuk salut. Jadi semua siswa itu ikut tergerak, aktif memberikan semangat kepada salah satu siswa yang naik membacakan jawabannya dengan benar. Jadi saya mengapresiasi. Ini semacam reward juga ya untuk siswa. Jadi bentuk apresiasinya itu seperti itu. Saya kasih tepuk salut. Ya. Sangat luar biasa ya apa yang Ibu terapkan pada pembelajaran pada hari ini. Terus masih adakah yang akan Ibu perbaiki ke depannya dalam proses pembelajaran Ibu? Ya, mungkin kalau proses pembelajaran berikutnya ya, kalau saya mengevaluasi tadi itu saya akan siswa yang menjawab bukan itu saja, saya akan menunjuk. Kalau tadi itu saya menunjuk kesediaan siswa. Ya. Saya meminta kesediaan siswa siapa yang bisa. Kalau pertemuan berikutnya itu saya akan mengubah, saya akan menunjuk. Jadi semua siswa siap, tidak hanya perwakilan dari kelompok saja, seperti itu. Sungguh luar biasa inovasi atau perbaikan yang akan Ibu lakukan ke depannya, dan saya sangat apresiasi buat Ibu. Alhamdulillah pembelajaran pada hari ini yang saya saksikan sangat menyenangkan ya bagi muridnya, karena berdasarkan catatan dari hasil observasi saya, Ibu sudah menggunakan PPT media animasi, menggunakan LKPD, menggunakan metode belajar kelompok ya. Jadi saya lihat murid-muridnya tadi aktif berkolaborasi bersama temannya dalam menyelesaikan LKPD-nya. Dan yang paling saya sangat salut itu ada ice breaking ya. Jadi di tengah-tengah siswa ada yang tadi menjawab, itu diberikan apresiasi oleh gurunya. Sangat luar biasa pembelajaran Ibu pada hari ini. Terus pertanyaan terakhir ya buat Ibu, apa yang Ibu rasakan setelah saya melakukan coaching terhadap Ibu? Jadi perasaan saya itu setelah Ibu coaching, Ibu mendampingi saya juga di kelas, itu saya termotivasi bagaimana supaya saya lebih baik. Apalagi ada Ibu yang menilai itu merupakan dorongan juga bagi saya bahwa saya harus memaksimalkan apa yang saya lakukan di kelas ini. Seperti itu, Bu.
Jadi ya ada semacam dorongan dan Ya, motivasi dorongan yang dan setelah motivasi, saya coaching Ibu. semangat. Kemudian karena adanya juga dorongan itu, saya bisa menerapkan pembelajaran yang sebelumnya saya tidak lakukan, dan hari ini saya bisa lakukan di kelas, dan saya harap saya terus berkomitmen menggunakan metode ini, dan mungkin bisa ditambahkan dengan metode lain yang bisa lebih menyenangkan dan konsisten. Alhamdulillah, jika ada perubahannya, sungguh-sangat menyenangkannya pada hari ini pembelajarannya. Saya juga sangat berterima kasih kepada Ibu Ica karena telah ingin bersedia di coaching oleh saya. Semoga ini semua mendapatkan keberkahan dan banyak manfaat ya dari coaching ini. Terima kasih sekali lagi, dan semoga di lain waktu saya bisa kembali mengcoaching Ibu Ica, Ibu Andrianisa ataupun guru-guru lain.